wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, dipersiapkan dulu untuk berdoa. Boleh oleh KM disiapkan di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sudah semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Untuk memulai pembelajaran, Ibu mau tes semangat lagi dengan ice breaking alam tantam. Mau semuanya mau ikut? Oke. Siap. Sambil nyanyi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat transitif dan intransitif. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu di sini arti dari kalimat itu apa? Tahu? Kata-kata. Oke, Ibu jelasin dulu ya. Untuk mengingat yang lalu-lalu. Kalian kemarin sudah belajar untuk memahami teks bacaan ya. Kalian membaca teks bacaan itu. Terus dalam teks itu terdapat paragraf-paragraf. Nah, di dalam paragraf itu terdapat kalimat-kalimat. Di dalam kalimat berarti ada beberapa kata atau lebih sehingga membentuk makna. Dan dari kata itu ada beberapa huruf. Nah, tadi yang Ibu jelaskan, kalimat berarti apa? Kata-kata yang membentuk ya. Nah, kalimat berarti sebuah gabungan kata, mau itu dua ataupun lebih yang membentuk makna. Kalimat itu ada unsurnya ya. Unsur kalimat itu yang lengkap ada SPOK. S-nya itu subjek, P-nya itu predikat, O-nya itu objek, dan K-nya itu keterangan. Subjek itu apa? Yang tahu? Subjek itu apa? Apa? Barang. Subjek itu nama orang atau pelaku yang melakukan ya. Ini contohnya itu nama orang. Contohnya misalnya Abdul gitu ya. Contohnya Abdul. Terus apa lagi? Dari subjek contohnya apa lagi? Ibu, bisa ibu gitu. Dan lain sebagainya. Kalau predikat ini masuknya ke kata kerja. Kata kerja. Kalau kata kerja berarti selalu diawali dengan me atau ber ya. Misalnya mencuci, terus memasak. Terus apa lagi? Bekerja, apa lagi? Mana Ibu gak kedengeran suara kelas 4A mana? Apa? Membersihkan. Membersihkan. Menyapu, benar. Mengepel, terus apa lagi? Mencuci piring. Beres-beres. Apa? Mencuci baju, oke ya. Kalau mencuci baju itu berarti ada dua kata. Mencuci itu predikat, berarti objeknya itu tadi baju. Terus misalnya bola, objek ini adalah benda ya, benda-benda gitu. Baju, bola, misalnya pensil, apa raket, papan tulis, dan lain sebagainya. Apa lagi? Spidol, meja, kursi, jam, buku, sepatu, baju, ya, kerudung itu masuknya ke objek. Sekarang di keterangan, kalau keterangan itu ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Kalau tempat misalnya di kebun, di rumah, di sawah, di sekolah, ya. Kalau waktu berarti apa? Bisa jam, misalnya atau waktunya siang, bisa ya, malam, pagi. Nah, waktu juga bisa tentang hari, berarti Senin, Selasa, Rabu, sampai ke Minggu, ya. Ini itu adalah unsur dari suatu kalimat. Di sini kita belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif.
Kalau kalimat transitif mah yang memerlukan objek di dalam unsur kalimatnya, perlu objek. Kalau ini kebalikannya berarti tidak perlu objek. Terus kalau kalimatnya juga yang ini mah SPOK kayak yang tadi. Ya, SPOK tadi. Atau bisa hanya dengan SPO saja, tidak pakai K bisa polanya. Kalau ini hanya SP saja, SP atau SPK. Contoh, Ibu kasih contoh. Ini SPOK-nya misal Ibu mencuci piring. Misal. Ibu ini masuknya apa tadi? Subjek, benar. Subjek kalau mencuci. Kata kerja tadi apa? Predikat. Berarti ini P. Kalau piring ini objek. Berarti ini O. Ingat lagi kalau nama orang ya, kalau misalnya ini juga nama yang melakukannya, pokoknya selalu jadi subjek. Kalau yang dilakukan, apa yang dikerjakannya, selalu menjadi kata kerja atau predikat, disingkat jadi P. Kalau ini berarti kata benda, piring itu benda. Nah, benda berarti masuknya ke objek, sehingga kasih simbol O gitu. Kalau Ibu mau ditambah dengan keterangan, coba ini kasih keterangan di mana ini? Ibu mencuci piringnya di mana? Ibu mencuci piring ke tempatnya. Di dapur. Nah, bisa. Misalnya Ibu mencuci piring di dapur. Ini berarti masuknya keterangan ya. Ada yang mau kasih contoh lagi? Kalimat kayak gini. Mau? Sok. Gak apa-apa kalau salah. Sok. Dicoba dulu. Sini. Siapa yang mau? Harus ada yang mau dong. Harus ada yang mau. Harus ada yang berani. Gak apa-apa kalau salah juga. Katanya bebas. Misalnya dengan memasak. Sok. Ininya predikatnya memasak. Tambahin apa memasak apa? Memasak apa ya? Rendang. Sok. Memasak rendang. Kena tulis. Sok. Ya. Ada yang mau lagi nyoba? Sok, Raisa, ini Raisa dulu ya. Pakai kata yang kayak gitu, tapi kata kerjanya membaca. Kata kerjanya membaca. Ya, tentang objek. Sok, boleh? Ya. Ya. Makasih. Oh iya. Ada yang lagi mau? Sok, bisa ya. Ya, boleh di ruang tamu. Pakai katanya dengan menari. Sambil nunggu teman ya yang lainnya lagi nulis, kita bahas dulu pengerjaan dari Oiza. Ini subjeknya karena Ibu. Ini memasak itu predikat dan rendangnya itu objek. Ini udah benar ya. Cara membuat kalimat transitif itu kayak gini. Harus ada subjeknya, harus ada predikatnya, juga harus ada objeknya. Satu orang lagi. Laki-laki. Gak apa-apa. Laki-laki. Sok, Abian sih. Terima kasih, Misaila. Oke, di sini perhatikan semuanya sama-sama lagi. Di sini ada kalimat Tiara menari balet di sekolah. Tiaranya itu masuk ke apa ini? Sama-sama. Menarinya itu predikat, balet sebagai objek, dan di sekolah yaitu keterangan. Ya, itu udah betul. Di teras rumah itu apa? Objeknya nggak ada. Berarti menyapunya itu apa? Menyapu lantai misalnya menyapu lantainya itu objek. Sok dihapus dulu, menyapu lantai. Makasih Abian. Oke, ini benar ya. Ibu sedang menyapu lantai. Ibunya itu subjek, menyapunya itu predikat, dan lantainya itu sebagai objeknya. Oke. Sekarang kita beralih ke kalimat intransitif. Nah, kalimat intransitif tadi apa yang tidak memerlukan objek. Contohnya Ibu misalnya kayak gimana? Misalnya, contohnya itu kuda berlari. Kudanya ini sebagai subjek, berlarinya yaitu sebagai predikat. Ini gak ada objeknya, tapi ini udah menjadi suatu kalimat. Udah diketahui bahwa kuda itu sedang berlari, tapi tidak ada objek yang mengikuti kalimat ini. Jadi hanya ada subjek predikat atau subjek predikat ataupun keterangan. Sampai sini masih ada yang belum mengerti apa sudah paham semuanya? Kalau ada yang kurang ngerti boleh ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke
pembelajaran yang lebih lanjut lagi. Udah paham semuanya? Ibu review lagi ya, biar kalian mengingat bahwa kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan objek. Polanya itu selalu SPOK atau SPO juga bisa. Contohnya ini tadi, ibu mencuci piring di dapur. Ibu adalah subjek, mencucinya itu predikat atau kata kerja, dan piringnya itu adalah objek, dan di dapurnya adalah keterangan. Selanjutnya, di kalimat intransitif itu tidak perlu objek. Jadi polanya hanya subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Contohnya, kuda berlari, Abian menangis, kucing melompat gitu ya, terus Leandra sedang belajar kayak gitu. Untuk mengingat lebih jauh lagi, lebih jelas lagi, Ibu ada lagu tentang kalimat transitif. Mari semua kalimat transitif. Ada subjek, ada verb, dan ada objeknya. Yang kedua itu transitif. Hanya subjek dan verb saja. Kalimat transitif memerlukan objek. Kalimat transitif tidak perlu objek. Oke. Games ya, secara berkelompok. Ada 2, 6. Jadi bakal ada yang 6 orangnya, ada yang 7. Di sini sebelah sini isi 2 orang. Siapa itu? Keisha sama Natania pindah ke sini ya. Nah, salah satu dari sana ke sini seorang. Salah satu dari sini. Nah, di sini Bu ada games ya. Nama gamesnya itu tempel kalimat yang cepat. Jadi di sini ada kalimat-kalimat di mana nanti kalian akan menempelkan satu persatu, dimasukkan ke sini. Mau kalimat transitif atau intransitif. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di kertas ini. Nanti permainannya itu aturannya satu orang. Misalnya ini barisan ini 6 orang. Berjajar gitu ya, di sini 6, di sini 7 gitu. Nanti baris langsung ke depan cepat-cepat. Siapa yang cepat nanti akan dapat bintangnya 3, itu pun kalau benar. Kalau salah hanya 2 bintang, dan untuk yang mengerjakan 1 bintang. Jadi nanti hasil akhirnya yang bintangnya banyak berarti itu yang menang. Oke, siap? Ini udah betul semuanya 100. Ya, ini 100. Aduh, maaf. Kita lihat ini pekerjaan yang kalau salah ya. Berarti kalau kandidat bintangnya 3 karena benar. Ini hanya 1 karena maksudnya salah. Siap, 1, 2, 3, mulai. Kamu itu udah beres, tapi kita lihat dulu ya. Ini udah cepat tapi ada satu yang salah ya. Yang ini salah. Yang ini salah harusnya di sini ya. Karena udah bener cepat tapi ada salah, bintangnya 2. Sebagai predikat objek itu di sini transitif ya. Ini kayak gini contohnya ya. Karena masih ada yang salah, jadi kita kasihnya bintangnya 1. Caranya itu yaitu susun kata. Jadi ini ada kata-kata yang acak, kalian harus menyusunnya dengan menjadi kalimat yang benar. Caranya gimana, Bu? Jadi misalnya tadi ada 7 orang, tapi kaliannya melingkar, muter gini. Ini harus melingkar bulat gitu. Jadi 1 orang hanya menulis 1 kata, yang lainnya di sama kata yang lainnya sama orang yang lain ya. Coba ini misalnya ibu pasar pergi. Jadi mana dulu nih yang harus ditulis?
bintangnya. Udah bener? Bintangnya 2 ya, sama. Jadi PR-nya itu kalian nanti pilih 2 gambar di sini. Nah yang tadi Abiada Nara kerjakan kayak gitu ya. Jadi pilih gambarnya mana yang apa. Terus dibuat kalimat transkripnya dengan pola SPOMA ya. Apa? Yang tempel 1 orang 2 ya. Kalau boleh barisan ini ke depan dulu. Ambil 2. Kita sudah belajar tentang kalimat intransitif dan transitif. Semoga kalian memahami pembelajaran bersama ibu kali ini. Ya, semoga menjadi bekal untuk kalian di masa depan. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.